Hey, what's up guys? Selamat datang kembali di Rai Fitness Bali. Kali ini di dalam video ini saya akan bahas 5 kesalahan yang sering terjadi kenapa badanmu tidak jadi. Kesalahan yang pertama adalah teknik yang dipakai tidak tepat atau tidak benar. Contohnya kalau teman-teman lakukan satu gerakan, ini ya contohnya biceps curl. Seringkali yang orang lakukan adalah misalnya ayun dengan badan atau siku ke atas dan ke bawah. Intinya seringkali kita problemnya itu kita terlalu fokus sama beban yang kita pakai. Contohnya teman-teman mau hari ini 20, besoknya mau 30 dan 40. Tapi sebenarnya fokus utama kalau kita mau bentuk badan kita adalah bukan berapa beban yang kita bisa angkat, tapi sebenarnya fokusnya kita harus stres yang diterima oleh otot kita. Dalam arti contohnya kalau kita mau melatih otot biceps, kalau seandainya saya lakukan gerakan ini ya, biceps curls ini, apakah saya benar-benar bisa rasain otot biceps saya, atau malah saya lakukan gerakan ini yang terasa bahunya, lengan bawahnya, atau mungkin saya bisa angkat beban yang berat tapi dengan swinging. Nah, untuk kesalahan ini sebenarnya teman-teman tahu sendiri ya. Jadi sebenarnya kalau kita lihat latihan beban itu ajarin kita untuk jujur sama diri kita sendiri. Jadi kita harus pakai beban dan teknik yang sesuai dengan kemampuan kita. Jadi sebenarnya tips yang pertama di video ini adalah kalau kalian lakukan satu gerakan, contohnya dalam gerakan ini biceps curls, teman-teman benar-benar fokus di teknik gerakan ya. Artinya kalau teman-teman lakukan biceps curl itu benar-benar fokus untuk rasain otot biceps kalian. Seandainya kalian merasa lengan bawah atau bahu bagian depan, pasti ada sesuatu yang tidak benar dengan teknik teman-teman. Jadi coba lakukan gerakan dengan teknik yang benar. Kalau seandainya ada otot lain yang terlibat, coba gerakan lebih pelan aja ya. Bisa kayak gini teman-teman ya, cobain gerakannya pelan aja. Coba benar-benar rasain otot biceps, lalu pelan-pelan rasain stretch-nya, benar-benar rasain. Lalu di atas rasain lagi ya. Jadi kalau seandainya ada otot yang teman-teman tidak bisa rasakan saat dilatih, coba untuk benar-benar tekniknya pelan aja. Jadi benar-benar fokusnya bukan berapa beban yang kita bisa angkat atau berapa kali, tapi benar-benar teman-teman cuman fokusnya untuk benar-benar rasain otot yang kalian targetkan. Oke teman-teman, kesalahan yang kedua yang sering terjadi adalah beban yang dipakai tidak sesuai. Dalam arti contohnya, teman-teman pilih beban yang benar-benar ringan, yang teman-teman bisa main ya mungkin 15-20 kali tanpa challenge ya. Atau yang terjadi juga beban yang dipakai terlalu berat. Contohnya begini. Jadi tidak memungkinkan untuk pakai teknik yang benar. Selain dari itu repetisi yang didapatkan cuma rendah banget. Contohnya begini ya. Ini juga sering terjadi pakai swinging, bebannya berat, tapi kita cuma bisa dapatkan 3 atau 5 repetisi. Yang kita mau lakukan untuk membentuk badan kita mau latih dalam range hypertrophy, artinya kurang lebih di kisaran 6-12 repetisi. Jadi beban yang dipilih teman-teman kurang lebih, kalau biasanya kita bilang dari 1 rep max ya 100%, kita kurang lebih mau main di 60-80%. Artinya kalau seandainya teman-teman bisa angkat, let's pull down 100 kilo satu kali, artinya kita main kurang lebih dengan 60-80 kilo. Nah, jadi kita mau cari beban yang kita bisa angkat kurang lebih 6-12 kali dengan teknik yang benar, terkontrol, dan kita mau latih close to failure atau sampai failure. Oke, kesalahan yang ketiga, otot tertentu tidak dilatih. Contohnya kebanyakan orang malas untuk latihan otot kaki atau skip leg day, tapi seringkali selain legs yang tidak suka dilatih, ada otot betis juga yang sering tidak dilatih, atau kalau kita bicara tentang upper body, tubuh bagian atas, seringkali otot yang tidak dilatih adalah contohnya bahu bagian depan belakangnya, belakang dari bahu. Seringkali orang suka main dada atau biceps, tapi problemnya kalau kita tidak latih seluruh badan kita, estetik dari badan kita tidak akan optimal. Selain dari itu, kalau kita berbicara tentang bahu, contohnya bahu ada bagian depan, ada bagian samping, ada bagian belakang. Lalu kalau kita nggak latih yang bagian belakang, secara otomatis bahu kita tidak akan kelihatan sebulat atau seestetik seperti yang kita mau ya. Jadi contohnya kalau teman-teman harus juga latihan bahu bagian belakang ya, dengan gerakan contohnya bisa dengan dumbbell seperti ini, bisa dengan kabel, atau juga bisa dengan mesin. Kelihatan seperti ini dumbbell flies ke belakang ya. Reverse flies namanya ya. Jadi intinya dari tip ketiga ini adalah teman-teman walaupun malas untuk contohnya latihan kaki atau rear delts, atau setiap dari kita pasti ada gerakan atau otot yang kita tidak suka latih, tapi di sini aku cuma mau ingatin lagi ke teman-teman, sangat penting supaya kita latih seluruh badan kita secara seimbang.
Oke teman-teman, poin yang keempat kenapa badan tidak jadi adalah intensitas latihan. Kalau kita berbicara tentang intensitas latihan, ini salah satu kunci untuk membentuk badan kita. Karena kalau kita latihan dengan intensitas terlalu rendah, secara otomatis pasti otot kita tidak bakal bertumbuh atau badan kita tidak jadi. Jadi sebenarnya kalau saya bakal praktikkan satu set, nah teman-teman harus latihan dengan intensitas close to failure atau sampai failure. Intinya kalau kita berbicara dengan failure, kita mau kurang lebih di kisaran 6 sampai 12 repetisi dengan teknik yang benar, dan kita mau fail kurang lebih di 6 sampai 12 repetisi ya. Saya akan praktikkan sekali di sini. Jadi kalian bisa lihat teman-teman dengan intensitas apa yang kita harus latih ya. Jadi beban yang dipakai seperti di poin sebelumnya, beban sesuai dengan kemampuan kita, lalu kita praktikkan dengan intensitas close to failure. Kelihatan seperti ini teman-teman. Ya, jadi teman-teman lihat kalau kita benar latihan dengan intensitas yang keras atau yang tinggi, teman-teman lihat mukanya itu pasti nggak terkontrol. Pasti walaupun orang yang ganteng jadi jelek banget teman-teman ya. Jadi yang kita mau lakukan, dan kalian juga tadi bisa lihat, saya cuma dapatkan 11 repetisi. Di repetisi 12 saya udah nggak bisa angkat lagi. Nah, itu intensitas yang kita mau praktikkan. Jadi kita selalu mau main di kisaran 6 sampai 12 repetisi, tapi close to failure atau sampai failure. Oke teman-teman, kesalahan yang kelima yang terakhir adalah jadwal latihan kurang tepat. Dalam arti contohnya, teman-teman susah untuk bentuk otot dada, tapi yang kalian lakukan contohnya, main otot bahu dulu ya. Otot bahu contohnya, otot triceps, di mana kalau kita mau melatih otot dada kita secara maksimal, otot bahu dan otot triceps pasti terlibat, karena dua otot ini bekerja saat kita mau mendorong. Tadi problemnya kalau kita melatih otot bahu contohnya dengan shoulder press dulu atau kita lakukan triceps extension dulu, yang ada secondary muscle-nya udah fatigue, udah capek, sehingga saat kita mau main dada tidak optimal atau tidak maksimal. Tapi tidak hanya di hari yang sama teman-teman, juga bisa jadi contohnya kalau kemarin atau 2 hari sebelumnya kalian main bahu atau triceps, lalu hari ini teman-teman mau latihan otot chest, itu juga tidak bakal efektif. Jadi sebenarnya yang pentingnya itu kalau kita contohnya mau latihan back atau chest, sebisa mungkin chestnya dilatih sebagai primary. Maksudnya benar-benar dalam urutan itu yang pertama yang kita latih, baru kita latih otot bahu atau triceps. Oke guys, thank you so much for watching this video. Jangan lupa untuk subscribe ke channel ini, like dan share video ini. See you in the next video.